saya kira industri media juga harus menjual intelektualitasnya. Ya, intelektualitas dalam arti apa ya? AI itu kan bisa menjadi sebuah ancaman, juga bisa menjadi sebuah peluang. Ya, tadi kalau secara ancaman ya AI satu menciptakan misalnya deepfake ya, Ya, kemudian disinformasi, luar biasa sekarang ya. ya. Kita sulit loh ya audiovisual misalnya. Sekarang Mm-mm. banyak muncul video-video yang sudah berbasiskan AI itu betul-betul ini ya kan mirip Mm-mm. banget ya. Ya, Padahal itu basisnya AI. Itu sudah AI itu ya kalau kita melihatnya secara ancaman seperti itu. Tapi ada juga teknologi yang bisa membantu industri media. Misalnya apa? Kita bisa mengoptimalkan AI sebagai alat bantu mm-mm. untuk melakukan misalnya riset ya, Ya, ya riset-riset, membuat semacam apa ya, kalau yang bisa kita jual tuh misalnya riset produk-produk komersial ya. ya, tapi itu ilmu yang harus dipelajarin oleh Mm. teman-teman media. Jadi ke depan saya kira eh, akan berat kalau hanya sekedar menjual konten. Hari ini menjadi momen yang sangat spesial karena kita memperingati Hari Pers Nasional 9 Februari 2026, sebuah hari yang ternyata bukan hanya milik jurnalis, pekerja televisi, atau hingga para pekerja di balik layar perusahaan pers, termasuk media cetak khususnya. Ini juga telah menjadi fondasi sejarah pers Indonesia. Kalau kita menoleh ke belakang, media cetak, koran, dan majalah ini adalah rujukan utama informasi publik kala itu. Dari lembar-lembar kertas ini lahir kontrol sosial, kemudian kritik kebijakan, hingga pendidikan demokrasi masyarakat. Namun, hari ini ternyata landscape-nya berubah drastis. Digitalisasi menggeser pola baca, distribusi koran menurun, iklan berpindah ke platform online, dan juga media cetak dituntut bertransformasi tanpa kehilangan identitas jurnalistiknya. Belum lagi juga ada tantangan mulai dari disrupsi AI, banjir hoax, krisis kepercayaan publik, hingga dinamika regulasi seperti implementasi KUHP baru yang juga menjadi perhatian insan pers. Lalu bagaimana masa depan pers di tengah gempuran digital? Dan untuk membahasnya bersama kita hari ini spesial eksklusif bersama Bapak Ajit Kurniawan, Ketua Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur sekaligus Direktur Balikpapan Pos. Selamat pagi Pak Ajit. Pagi Mas Bima, apa Ya, kabar? luar biasa Pak Ajit, ini satu momen spesial dan juga bersejarah bisa menghadirkan Pak Ajit untuk sekaligus berbicara tentang Serikat Perusahaan Pers di Kalimantan Timur atau yang dikenal dengan SPP ini Pak ya. Nah, boleh bisa dijelaskan dulu Pak Ajit sebelum mengawali Serikat Perusahaan Pers di Kalimantan Timur ini hadirnya seperti apa Pak Ajit? Baik, terima kasih Mas Bima Sumargo. Kenapa saya panggil Sumargo? Karena backgroundnya ini loh ya. Backgroundnya kok Mengingatkan pada mirip-mirip Denny Densu Sumargo. gitu kan. Ya. Makasih Mas Bima, selamat pagi sahabat Balikpapan TV. Saya kira ini momen yang baik bagi SPS, seperti disampaikan oleh Mas Hmm. Bima. Mungkin masyarakat Kaltim masih ada yang bertanya, apa sih SPS itu? Ya, Gitu kan. Itu pertanyaan mendasar. Maka hari ini di momen yang sangat baik, momen kita para pelaku industri pers sedang memperingati Hari Pers Nasional, saya kira waktu yang sangat tepat untuk menjelaskan SPS ya. Jadi SPS itu Mas Bima adalah Serikat Perusahaan Pers ya. Kenapa bukan SPP? Ya, secara histori ya SPS itu berdiri tahun 1946. Jadi ini organisasi pergerakan ya. Hmm. Organisasi pergerakan pasca kemerdekaan di tahun 1945. Nah, awalnya adalah Serikat Perusahaan Surat Kabar. Jadi namanya akronim ya sesuai ya. Ya, SPS Serikat Perusahaan Surat Kabar. Seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya transformasi digital. Nah, pada tahun 2011 itu SPS menggelar Kongres Nasional di Bali, bertransformasilah dari Serikat
perusahaan surat kabar Mm. menjadi serikat perusahaan pers. Jadi SPS sudah menjadi organisasi yang inklusif ya. Kalau sebelumnya hanya mengakomodasi media cetak, Ya. nah setelah bertransformasi menjadi serikat Mm. perusahaan pers, maka juga mengakomodasi media online. Ya, walaupun masih ada platform lainnya ya, televisi, radio, tapi untuk saat ini SPS memang hanya mengakomodasi untuk versi teks lah bahasanya begitu. Oke. Walaupun sekarang sudah bertransformasi ya, industri media yang teks gitu, cetak ataupun online juga sudah konvergensi digital ya, mau teksnya, audio visual juga ada. Tapi untuk saat ini memang hanya cetak dan online. Nah, kebetulan SPS Kaltim itu di bawah kepengurusan saya memang belum lama ya. Jadi pada Oktober 2025 kita adakan Musdapro, kebetulan saya mendapat mandat dari SPS Pusat karena kepengurusan SPS sebelumnya itu vakum. Nah, sehingga sangat diperlukan, sifatnya urgensi, memberi amanah kepada saya untuk menggelar Musdapro, dan kebetulan dalam Musdapro yang dilakukan di Samarinda itu saya terpilih secara aklamasi, Mas Bima. Ya, Seperti jadi itu. total ada berapa anggota Pak di SPS? Untuk saat ini ada 27 ya. Namanya SPS Kaltim, tetapi secara keanggotaan membawahi 2 provinsi, Mas Bima. Oke. Kalimantan Timur dan Kalimantan Dan Utara. Utara. Kenapa seperti itu? Karena SPS Kaltim ada sebelum Kaltara menjadi daerah otonom baru. Nah, dan sampai tahun ini setidaknya di Kaltara memang belum terbentuk SPS Kaltara, sehingga SPS Kaltim secara keanggotaan mengcover 2 provinsi. Ya, Seperti itu, Mas Bima. menarik. Nah, Pak Ajit, tepat di hari ini adalah Hari Pers Nasional. Pak Ajit melihat, Pak Ajit juga salah satu tokoh legenda pers di Kalimantan Timur khususnya. Hampir kurang lebih kalau tidak salah 20 Masih baru, saya masih berapa 26 tahun, Pak? tahun. 26 tahun Masih baru. menjadi pelaku Saya- insan pers secara langsung begitu. Dan juga Bapak melihat bagaimana dari tahun ke tahun perjalanan Bapak di dunia pers. Nah, Bapak melihat kondisi insan pers di daerah hari ini seperti apa? Saya ini Gen Z loh. Gen Z ya? Ya, Gen Z, generasi jadul. Ya, ini Gen Z ya. Ya, Iya. saya kira saya mendapatkan sebagai generasi apa ya? Saya Gen X lah ya. Saya Gen X itu mendapat banyak pelajaran penting dari masa ke masa kaitannya dengan bagaimana ritme pola kerja industri media dulu dan sekarang tentu sangat berbeda. Sebagai gambaran Mas Bima ya, saya mengawali karir di media itu dari Jaya Pos ya. Iya. Jaya Pos itu masih bagian dari Kaltim Pos, dan itu dulu itu apa ya, masih cetak jarak jauh ya. Jadi materi dari Jawa Pos dikirim dari Surabaya, kemudian dikirim ke Balikpapan. Kita masih menggunakan apa ya, internet apa ya, dialing lah begitu, Iya. yang pakai telepon gitu kan. Jadi harus nunggu, kadang-kadang berita itu kalau dari daerah harus dikirim pakai fax, kita harus ngetik lagi. Betul, betul. Zaman dulu. Begitupun secara proses produksi kita masih ada yang namanya montase ya, setelah di print kemudian ada tim montase yang harus menyusun ya, itu kan konvensional dulu seperti itu. Seiring dengan perkembangan digital ya, tentu saja kita sebagai orang media harus adaptif ya dengan mengikuti perkembangan digital. Maka proses kerja, proses produksi juga kita sudah mengikuti kerja digital seperti itu, Mas Bima. Iya. Nah, kalau bicara kaitannya dengan bagaimana apa ya, landscape media saat ini ya, tentu saja saya kira teman-teman di media sudah memahami bahwa model bisnis sudah berubah begitu kan, cara-cara kerja sudah berubah. Kita misalnya yang bekerja di media konvensional, maka apa ya, konvergensi digital itu bukan sebuah pilihan, Mas Bima.
tapi sudah menjadi satu keharusan gitu. Keharusan Jadi ya. kita sudah harus masuk ke ekosistem multimedia. Jadi bukan pilihan tapi Bukan pilihan, keharusan. tapi sudah keharusan. Ya. Kita memang harus dituntut masuk ke ekosistem multimedia Mm-mm. kalau industri media berharap bisa sustainable, Oke. berkelanjutan begitu, Mas Bima. Artinya perspektif SPS melihat bagaimana perusahaan pers daerah itu hari ini baik-baik saja atau memang dalam kondisi penuh tekanan yang tadi Bapak sebut harus mau nggak mau masuk harus konvergensi media. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Bima tadi ya dalam prolog itu sudah menjadi resume persoalan Iya. industri media ya. Iya. Ya memang tekanannya industri media saat ini sangat berlapis-lapis ya. Tekanannya luar biasa menurut saya. Satu, di era digital ini kita mendapat tekanan dari platform global. Kemudian kalau media konvensional saya kira semua sudah tahu namanya biaya cetak semakin mahal, biaya distribusi juga semakin mahal, sehingga menuntut sementara ya kerja-kerja tetap menuntut produk jurnalistik yang berkualitas di tengah tekanan bahwa kita harus melakukan efisiensi secara operasional. Iya, Itu betul. kan menjadi satu tantangan ya kalau menurut saya. Kita dituntut nih produknya harus berkualitas ya produk jurnalistiknya. Tapi kita juga ada semacam tekanan dari secara ini di era sekarang Harus serba cepat. efisiensi menjadi sangat penting karena satu ya kalau industri media saat ini di tengah industri digital itu kalau media konvensional kita sudah tahu lah. Ya. Iklan sudah terdistribusi ya ke digital ya kemudian sehingga ya efisiensi mau nggak mau harus kita lakukan ya terutama untuk media cetak nih Mas Bima yang tekanannya itu kerasa banget. Maka salah satu yang dilakukan ini bagian dari efisiensi ya. Satu kemudian karena sudah ada juga perubahan pergeseran ini pola baca ya masyarakat juga mungkin lebih banyak ke digital sehingga industri media khususnya media konvensional ada yang bagian dari efisiensinya adalah satu misalnya mengurangi jumlah halaman ya, untuk menekan biaya produksi. Kemudian mengurangi jumlah hari terbit. Nah, itu bagian dari efisiensi. Tetapi bukan berarti ketika hari terbit itu dikurangi, kemudian kita tidak punya saluran lagi untuk membaca media. Tetap ada substitusinya dalam bentuk virtual. Kan seperti itu. Dan media online seperti itu. Jadi informasi tetap jalan, tidak terputus walaupun media cetak tidak terbit. Ya ataupun tidak terbit ya tapi tetap informasi itu nggak putus Mas Bima. Baik. Nah tadi sudah banyak disebutkan beberapa tekanan-tekanan atau yang dihadapi teman-teman di media cetak khususnya begitu. Kalau bisa disebutkan kembali poin-poin penting yang terasa di 10 tahun terakhir di industri surat kabar ini, hal-hal yang paling akhirnya harus tetap bisa beradaptasi agar tetap Bapak tadi sebut sustainable atau tetap survive di era konvergensi media seperti ini, seperti apa Pak Ajit? Kalau menurut saya nih Mas Bima ya, harus ada transformasi secara radikal. Iya. Ya, tadi yang pertama ini menarik harus transformasi masuk, radikal harus seperti radikal, apa? Betul. Ya. Harus secara radikal, nggak bisa kalau biasa-biasa aja. Memang harus radikal, harus revolusioner. Mantap seperti ini. itu ya. Satu, ya sekarang era teknologi. Kerja-kerja yang sifatnya repetitif, ya itu sudah bisa tergantikan oleh artificial intelligence, ya kan. Maka industri media akan bisa berkelanjutan kalau dia bisa menemukan jalan baru, ya. Pendapatan baru. Apa misalnya? Satu, maka fokusnya misalnya ke konten-konten premium itu yang membedakan dengan platform-platform yang mengejar kecepatan. Yang tidak bisa kita dapatkan lewat konten premium yang kita produksi. Maka karena itu sifatnya konten premium, ada pola bisnis yang harus kita jalankan nih, pola membership ya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya kira industri media juga harus menjual intelektualitasnya. Ya, intelektualitas dalam arti apa ya? AI itu kan bisa menjadi sebuah ancaman, juga bisa menjadi sebuah peluang. Ya. Tadi kalau secara ancaman ya AI satu menciptakan misalnya deepfake ya, kemudian
informasi, luar biasa sekarang ya. Ya. Kita sulit loh ya, audiovisual misalnya. Sekarang Hmm. banyak muncul video-video yang sudah berbasiskan AI itu betul-betul ini ya kan mirip banget ya. Ya. Padahal itu basisnya AI. AI itu ya kalau kalau kita ngelihatnya secara ancaman seperti itu. Tapi ada juga teknologi yang bisa membantu industri media. Misalnya apa? Kita bisa mengoptimalkan AI sebagai alat bantu untuk melakukan misalnya riset Ya. riset. Kemudian AI bisa Bikin karikatur. ya betul ya, kita bisa gunakan untuk apa misalnya membuat semacam apa ya kalau yang bisa kita jual tuh misalnya riset produk-produk komersial ya. Tapi itu ilmu yang harus dipelajarin oleh teman-teman media. Jadi ke depan saya kira akan berat kalau hanya sekedar menjual konten. Jadi saya kira riset itu sudah ya, kemampuan teman-teman media memiliki data analitik itu sudah yang sangat penting dan itu opportunity masa depan kalau menurut saya ya. Menarik. Data analitik ya. Ya. Kepentingannya bagi kepentingan internal untuk melakukan analisis SWOT dan itu juga menjadi value bagi mitra-mitra media. Saya kira itu Mas Bima. Ya, menarik sekali. Lalu kita sekarang bicara tentang perubahan perilaku audiens atau kalau teman-teman media cetak istilahnya pembaca koran begitu ya. Dan juga teman-teman di online ke media sosial begitu. Kira-kira seberapa besar dampaknya bagi perusahaan pers bergesernya perilaku audiens ini dari cetak menuju ke media sosial nih? Kabar terkini seperti apa? Sudah nggak bisa dinafikan lah ya bahwa ada pergeseran pola baca tentu saja menggerus ya kalau orang cetak kan oplah pasti tergerus lah ya oplah ya secara cetak ya tapi bukan berarti ya bahasa kami orang media cetak bukan pembaca lagi juga karena sekarang audien karena ada substitusi ya tidak membaca cetak tapi dia membaca virtual e-papernya semacam e-paper ya. Membaca juga online sehingga readership kita bukan berbasis pada pembaca cetak tetapi akumulasi secara audien baik cetak kemudian dan digital mohon maaf nah apa kemudian kalau tekanan di media seperti saya jelaskan tadi memang yang paling kerasa ada penurunan oplah, kemudian biaya cetak harga kertas makin tinggi, ya kan, biaya distribusi juga makin tinggi juga sehingga memang efisiensi operasional, efisiensi produksi harus kita lakukan di tengah tuntutan jurnalis. Saya kira tekanan itu bukan hanya di media cetak ya termasuk Mas Bima ini kan di televisi, ya televisi juga ada tantangan kaitannya dengan sudah tidak lagi ditonton secara konvensional. Tidak lagi ditonton, orang banyak nonton YouTube kan begitu kan. Radio kalau radio juga memang ada kekuatannya mungkin dari sisi lokalitas ya. Tapi radio juga punya kompetisi kaitannya dengan audio streaming ya kan. Tidak podcast secara audio kan. Audio streaming, kemudian kalau online secara traffic tinggi ya Mas Bima ya, secara traffic tinggi, tetapi dari sisi monetisasi itu masih kurang keberpihakan. Jadi secara rate itu sangat kecil ya, bahkan kecenderungannya semakin menurun gitu kan. Artinya revenue yang kita dapat dari online itu juga rasanya semakin kecil gitu kan. Inilah bentuk apa ya kalau kami memandang ini bentuk ketidakadilan. Kita sebagai orang media memproduksi konten tetapi mendapatkan revenue yang kecil dan revenue yang besar itu dinikmati oleh platform global seperti itu. Itu masalahnya. Bicara platform global ini tadi kita sambung Pak. Jadi traffic berita dinikmati secara luas dengan era digital ini, tapi medianya nggak dapat nilai ekonomi yang sepadan. Dapat. SPS tapi sangat kecil banget. SPS melihat ini seperti apa Pak? PR ini Pak? Makanya SPS, Mas Bima ya dan teman-teman semua, kita ini sedang mendorong ada semacam tekanan kaitannya dengan publisher right. Apa itu publisher right? Ya publisher right itu ya bagaimana agar industri media yang memproduksi konten itu mendapat sharing revenue dari
platform global. Betul bahwa di Indonesia itu ada aturan turunannya dalam bentuk perpres, tapi perpres itu ya kalau bahasa kami ya Oke. masih seperti macan ompong nih Mas Bima. Oke. Karena belum ada dari pemerintah yang sifatnya memaksa platform global untuk memberikan revenue sharing kepada industri media. Karena apa? Ya kami punya pembanding, ada beberapa negara, khususnya di negara-negara Eropa, seperti Prancis, seperti Australia, mereka sudah menekan Google dan Meta untuk memberikan revenue sharing ke media. Jadi kalau seperti itu ya harapan kita seperti itulah. Artinya ada yang telah dilakukan oleh dua negara di Eropa itu kenapa nggak di ATM aja oleh pemerintah Oke. Indonesia? Artinya SPS juga mengharapkan perlu ada regulasi atau skema revenue sharing. Ya Revenue betul, sharing ya untuk teman-teman platform digital. ya itu yang kita dorong Mas Oke. Bima, yang kita dorong SPS mendorong agar publisher right itu bukan hanya sebatas regulasi, Ya. tapi minim implementasi, eksekusinya ya. Oke. Secara regulasi sudah baik ya. Ada publish right yang menjadi harapan dari teman-teman SPS, kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan perpres. Nah, dari aspek implementasi dan eksekusinya itu dan tekanan kepada platform global yang belum dilakukan oleh pemerintah, sehingga ya platform global itu kesannya masih ogah-ogahan karena tekanannya kurang kenceng gitu. Iya. Oke, selanjutnya Itu. kira-kira apakah berkaitan dengan implementasi KUHP baru ini juga menjadi perhatian insan pers? Bagaimana SPS memandang dampaknya? Misalkan saja nih pasal penghinaan kepada pemerintah, pencemaran nama baik yang dinilai juga multitafsir. Apakah ini juga menjadi tekanan baru, kekhawatiran atau seperti apa, Pak Ajit? Saya kira sudah pasti ya, kalau kaitannya kita bicara mengenai KUHP baru, sementara kan kita ini orang media sudah ada yang namanya Undang-Undang Pers, dan tentu kita sampai sekarang pun walaupun ada KUHP baru berharap Undang-Undang Pers tetap lex spesialis yang sifatnya tetap jadi payung kekhususan. Karena apa? Ada yang membedakan antara kritik ya oleh media, karena kalau kritik media itu satu berbasis fakta, ya kan. Kemudian ada proses check and recheck, ada proses cross check. Kemudian perusahaannya juga jelas, penulisnya jelas, terikat oleh kode etik, diawasi oleh Dewan Pers. Kalau ada yang salah bisa digugat, kan seperti itu ya. Ya, regulasinya jelas, Pak. Regulasinya jelas. Kami yang berharap Undang-Undang Pers tetap berdiri sebagai undang-undang yang sifatnya lex spesialis. Saya kira pemerintah termasuk stakeholder lain juga harus memahami, khususnya aparat hukum ya, jaksa, polisi harus bisa membedakan antara sengketa pers dengan perkara pidana. Itu sudah dua hal yang berbeda. Ya tentu kami berharap aparatur hukum memahami konteks itu, Mas Bima, bahwa kerja-kerja jurnalisme itu dilindungi oleh, ada batasannya, ada rambu-rambunya melalui Dewan Pers. Ketika ada sengketa pers, maka mekanisme yang benar ini adalah mengkomunikasikannya, mendiskusikannya, menyampaikannya, melaporkannya ke Dewan Pers, tidak langsung ke prosedur hukum. Artinya dengan implementasi KUHP baru ini, apakah akan ada potensi semacam kriminalisasi karya jurnalistik begitu, Pak Ajit? Sudah pasti, sudah pasti. Ya itu yang kita dorong, Mas Bima, ya kepada aparatur penegak hukum ya. Sebetulnya Dewan Pers itu sudah membuat semacam MOU, Mas Bima, dan MOU itu sudah lama. MOU dengan kejaksaan, MOU dengan Kapolri. Kaitannya apa? Kaitannya dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Dewan Pers. Kesalahan jurnalistik, maka yang menjadi rujukan referensinya tempat mengadu adalah Dewan Pers. Salurannya ke Dewan Pers, dan itu sudah lama. Dan ini saya kira yang harus kembali masif ya diadvokasi kepada masyarakat, kepada stakeholder khususnya di aparatur penegak hukum, bahwa Undang-Undang Pers itu kita tekankan tetap lex spesialis walaupun ada KUHP baru,
kemudian kita reminder kembali adanya MOU Dewan Pers dengan aparatur institusi institusi penegak hukum, kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan Kapolri itu sudah ada Mas Bima, sudah lama. Hanya kadang-kadang mungkin ini kan, mungkin itu tidak sampai kepada turunan yang ke bawah gitu kan, di level di level bawah yang langsung berkaitan dengan persoalan-persoalan itu mungkin problem mungkin saya kira sosialisasi ini mestinya bukan hanya dilakukan oleh SPS tapi juga harus disosialisasi, diadvokasi oleh organisasi-organisasi pers lainnya PWI, di online ada AMSI, ada MSSI mari kita sama-sama berkolaborasi organisasi pers untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers gitu kan. Baik, di tahun-tahun terakhir Pak 2025 marak fenomena teror terhadap karya-karya jurnalistik teman-teman media. Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa? Teror-teror mulai dari potongan kepala babi, potongan kepala tikus, kepala ayam, macam-macam begitu. Jadi Bapak melihat semacam bentuk-bentuk seperti ini untuk kebebasan karya pers jurnalistik seperti apa? Ya saya kira tekanan itu kan macam-macam Mas Bima ya. Ada tekanan secara fisik dan itu banyak sudah banyak kejadian kejadian yang artinya sudah masuk ke ranah pidana begitu kan. Ada tekanan secara psikis ya seperti misalnya teror entah itu sekarang era komunikasi lewat platform apapun lah, kemudian mungkin seperti yang kemarin itu kasus Tempo dikirimin ini babi itu kan sudah mengganggu secara halusnya itu kan bagian dari upaya yang model-model perilaku masyarakat yang saya kira tidak pada tempatnya lah ketika misalnya ada sesuatu pemberitaan yang mungkin menyinggung pihak lain, kemudian itu kan bagian dari intimidasi. Betul. Intimidasi maksudnya intimidasi dan tentu saja kami sangat mengecam kalau kemudian ada itu akan terus berulang dan ada pembiaran saya kira menjadi tugas aparatur hukum bahwa sesuai dengan slogannya kan melindungi, mengayomi, intimidasi itu kan sudah jelas dilakukan intimidasi, maka aparatur hukum semestinya melakukan penyelidikan terkait dengan hal itu agar jurnalis itu bekerja tanpa ada tekanan itu sudah pasti. Tetapi paling tidak ketika ada pola-pola seperti itu yang mengganggu kerja-kerja jurnalistis kita berharap semua stakeholder dalam hal ini institusi hukum juga memiliki empati memiliki kepekaan agar jurnalis bisa bekerja tanpa dengan suasana yang nyaman kan gitu, seperti itu kan. Baik, karena juga masyarakat menunggu jawaban melalui karya-karya tulis jurnalistik. Nah, dalam hal perlindungan hukum bagi teman-teman jurnalis, Pak Ajit melihat seperti apa untuk teman-teman pekerja pers di daerah? Apa kira-kira peran SPS? Kira-kira misalnya ada sengketa pers dan lain-lain, apa yang coba dilakukan teman-teman SPS? Ya di organisasi SPS dan saya kira hampir semua organisasi pasti yang namanya ada bidang advokasi advokasi sama lah, di SPS juga ada bidang advokasi yang tugas advokasi tentu saja melakukan advokasi baik kepada internal ataupun kepada eksternal dan saya kira kalau persoalan ini memang kalau kita bicara kan karena industri media itu kan ada klasternya, Mas Bima ada klaster mungkin industri media yang sehat media besar sehat, walaupun sekarang juga dalam kondisi yang berdarah-darah juga Kalau kondisi perusahaan yang besar saja seperti ini kita bisa ngebayangin lah bagaimana dengan media yang kecil sudah pasti mungkin dari sisi kesejahteraan masih jauh dari harapan, masih jauh dari regulasi yang ada bagi SPS ini dilematis memang Mas Bima dilematis kalau menurut saya karena kerja-kerja industri media ini sekarang dihadapkan pada tantangan yang berat. Kita memang tetap harus menjaga kualitas jurnalistiknya, di sisi lain kita harus melakukan efisiensi operasional, salah satunya misalnya maka
SDM itu kita ini dituntut multi talent ya. Iya, Tetapi betul. multi talent itu kadang-kadang tidak similiar dengan pendapatan yang kita terima Betul, ya kan. betul. Itu kan itu faktual lah, faktual yang Mm-mm. yang ada saat ini ya. Kalau SPS ya saya berharap apa namanya industri media sehat, tapi ya memang untuk mensejahterakan karyawan itu ya Ya, industrinya harus sehat dulu gitu kan. betul, betul. Maka menjadi tanggung jawab di level manajemen ya. Mm-mm. Saya kira kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya lah ya. Ya. Bagaimana di level Mm-mm. manajemen mencari jalan keluar, meminimalkan misalnya PHK. Ya. Salah satu efisiensi kan misalnya PHK. Itu kalau bisa menjadi opsi yang terakhir gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, opsi yang harus ditekankan yang paling pertama adalah di tengah kesulitan kita masih bisa tetap survive, bahkan Mm-mm. bisa apa namanya meningkatkan pendapatan dengan cara apa? Ya, tadi mencari pendapatan baru Baru. seperti itu. Dan, Jadi dan tidak mengorbankan karyawan ya. iya, Kalau saya benar begitu. betul. Dan teman-teman industri pers ini juga sudah terlatih pada saat era COVID-19 yang Betul hampir 2 banget tahun Mas Bima. berturut-turut. Ya, Dan sekarang dicoba lagi dengan era efisiensi ya. betul ya. Betul ya, Pak Ya, Ajit ya. Nah, saya dalam kira hal tersebut kira-kira agar tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja media dari SPS harapannya seperti apa, Pak? saya mendorong begini Mas Bima ya. Dalam Musda Pro Club kemarin di Samarinda kebetulan dihadiri oleh Pak Wagub nih, Mm-mm. ya Mas Wagub ya, Ya, Pak Seno Pak Seno, gitu ya. kan. Oke, di sisi lain kita sedang menuntut publisher right. Tapi dalam konteks lokal, kami berharap stakeholder yang ada di daerah, ya, pemerintah daerah, Mm-mm. BUMN yang ada di daerah, Kaltim ya bahasa Ya. kami ya, BUMD yang ada daerah, itu dia harus memberikan dukungan, Mm-mm. supporting Mm-mm. terhadap ekosistem media profesional, Minimal ekosistem sinergi dan media kolaborasi ya, Pak ya? jurnalistik. Betul, seperti itu ya. Ya. Kami mendorong seperti itu. Nah, sekarang kan ada, ya kita tahu semua lah ya, pemangkasan TKD ya, tunjangan keuangan TKD di daerah. Dan kemudian maka pemerintah daerah melakukan reposisi anggaran, Ya. termasuk pengurangan anggaran kerjasama dengan media-media. Saya kira apa ya namanya, ya ini harapan, yang namanya harapan ya. Saya kira semua media tetap berharap bahwa peran-peran agar media-media profesional itu tetap berkelanjutan, itu bisa tetap eksis, ya sangat perlu menurut saya Mas Bima ada support dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari BUMD yang ada di Kalimantan Timur. Saya kira selain publisher right itu ya sama-sama lah, mari kita sama-sama menjaga ekosistem jurnalisme yang profesional. Ya, itu bagiannya ya. Ya, itu harapan untuk stakeholder terkait ya, Ya. Pak Ajit. Kalau untuk teman-teman pekerja pers sendiri, apa yang harapannya Bapak? Saya kira di era ini ya, di era digital, satu mau tidak mau kita harus memiliki jiwa pembelajar Mas Bima ya. Satu, kalau harapan saya teman-teman media harus memiliki spirit pembelajar. Karena sekarang belajar bisa dari mana saja, saja. termasuk dalam hal kaitannya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai wartawan ya. Yang kemudian yang kedua adalah ya satu, kita ini bekerja ada rambu-rambunya, patuhi rambu-rambu itu agar tidak ada impact dari kerja yang kita lakukan gitu kan. Jangan sampai misalnya ketika ada gugatan satu tidak pasti merugikan institusi perusahaannya ya kan. Kemudian juga bagi si wartawannya, kemudian bagi pemerdak yang bertanggung jawab. Dan era sekarang saya kira yang harus dimiliki oleh wartawan saat ini adalah kemampuan melakukan liputan-liputan yang sifatnya investigatif premium, yang hampir langka ya. Ya, premium konten. Ya. Itulah produk premium, itu adalah investigasi yang nggak bisa didapatkan oleh platform-platform yang mengedepankan kecepatan. Nah, tetapi ya karena itu sifatnya premium konten, maka ya seharusnya ada model bisnis yang sifatnya membership, ya, nggak free gitu ya. Betul. Nggak free karena namanya
kerja-kerja memproduksi berita investigasi itu cost produksinya tinggi loh Mas Betul. Bima. Jadi untuk survival Iya. mode-nya juga Iya, memang harus iya. membership ya. Oh iya harus membership. Oke. Model bisnisnya harus membership, nggak bisa kalau free gitu Ya, ya. misalkan BUMN, BUMD juga ikut peran serta tadi, dan Ya, juga pemerintah betul. terkait ya Pak ya. Ya memang ada konsekuensinya ya. Kita kalau melakukan investigasi itu ya, tapi itu bagian dari risiko. Ya, Karena investigasi kan satu apa namanya media itu bukan bagian dari apa ya, bagian dari ada fungsi-fungsi yang melekat ya selain memberikan informasi juga menjadi semacam watchdog ya, ya semacam apa menjadi apa ya mata yang selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar, tapi kan kepentingannya untuk kepentingan publik. Ya, Jadi baik. sandaran kita apa? Sandaran kita adalah kepentingan publik. Pastilah ada risikonya kan seperti itu. Oke. Terakhir Pak Ajit, ini challenge untuk Bapak Ajit di Hari Pers Nasional. Satu kalimat yang menggambarkan 26 tahun perjalanan Bapak Ajit di dunia pers jurnalistik, kira-kira kalau dibunyikan dalam satu kalimat, bunyinya seperti apa, Pak? Satu kalimat. Satu kalimat. Oh, satu kalimat ya. Disrupsi bukan persoalan umur ya, tapi mindset. Maka ketika mindset kita mengikuti disrupsi, maka kita akan bisa terus berkelanjutan mengikuti perubahan zaman. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Ajit atas pandangan dan juga refleksi yang sangat komprehensif. Semoga di momentum Hari Pers Nasional 2026 ini, teman-teman seluruh insan pers di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan seluruh Nusantara, baik cetak, elektronik maupun digital, mudah-mudahan semakin kuat, adaptif, dan tetap menjaga independensi. Dan sekali lagi, bisa tetap sustainable. Sustainable. Yang paling penting itu memang sustainable. Selamat Hari Pers Nasional, Pak. Ya. Makasih Mas Bima, terima sama-sama. kasih. Selamat Hari Pers Nasional juga untuk insan pers yang ada di Kalimantan Timur ya.